Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat 16. Di mana topik yang saya rindu kita belajar dari sini adalah bagaimana supaya kemajuan kita nyata di dalam Tuhan, dan dengan demikian kita jadi terang, kita menjadi contoh bagi banyak orang. Saudara, sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita menonjol lebih daripada yang lain. Seharusnya kita punya prestasi lebih dari yang lain. Kita bisa menjadi terang, lebih baik dikenal orang lebih daripada yang lain. Itulah seharusnya yang menjadi ciri-ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan apakah kita bisa seperti itu? Seharusnya bisa. Dan memang harusnya begitu. Karena ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang mengubah kita, ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Hanya yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan Roh Kudus, mengabaikan firman Tuhan untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih daripada yang lain. Jika kita menyerahkan hidup kita diproses oleh Tuhan, maka siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, saya percaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada yang lain. Dan itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, supaya setiap kita, kemajuan kita nyata di dalam Tuhan, kita bisa jadi contoh, bisa jadi teladan, kita dihargai oleh orang lain karena karya Tuhan dalam diri kita. Saudara bisa jadi contoh, jadi teladan, saudara menonjol di pekerjaan saudara, di tengah keluarga, dan dimanapun saudara berada. Itu bisa terjadi saudara, dan memang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diproses oleh firman Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menonjol, berharga, dihargai oleh orang lain, dan maju di tengah-tengah orang banyak. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian menjelaskannya secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus mengirimkan suratnya kepada Timotius. Dan hal yang ditegaskan oleh Paulus di dalam perikop ini, di dalam bagian ini, saudara, adalah supaya Timotius tidak dianggap rendah. Karena Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus yang sudah dipercayakan untuk mengembalakan jemaat. Dan Paulus mau mengajar, mendidik Timotius supaya sekalipun dia masih muda, karena Timotius ini tergolong orang muda dan dipercayakan menjadi gembala jemaat, dipercayakan memimpin jemaat. Tapi dalam kemudaannya itu, Paulus menegaskan bahwa supaya jangan seorang pun menganggap dia rendah karena dia muda. Dan supaya tidak ada orang yang menganggap dia rendah dalam kemudaannya ketika dia memikul tanggung jawab, maka ayat 15 Paulus menegaskan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi supaya dia tidak dianggap rendah, ada nasihat-nasihat yang diberi oleh Paulus kepada Timotius. Dan Paulus menegaskan di ayat 15, supaya Timotius benar-benar memperhatikan setiap nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Karena dengan memperhatikan betul nasihat-nasihat itu dan menghidupi nasihat itu, maka kemajuannya akan nyata. Artinya kemajuan kepribadian, kemajuan kerohanian, kemajuan iman, kedewasaan Timotius akan nyata jika dia memperhatikan nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada dia. Dan ketika kemajuannya itu nyata dan orang-orang melihat, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai dia dan dia tidak akan dianggap rendah. Saudara, hari ini saya dan saudara, supaya kita dihargai, maka ada kualitas yang harus kita miliki. Ada hal yang ada dalam diri kita yang menjadi alasan untuk orang menghargai kita. Dan itu bukan perkara materi, saudara. Itu bukan jabatan. Karena begitu banyak orang yang punya materi yang berlimpah, tapi orang-orang tidak respek kepada dia. Banyak orang-orang yang punya jabatan tinggi, tetapi orang-orang tidak respek kepada dia. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus memberikan nasihat atau cara bagaimana supaya Timotius tidak dianggap rendah. Di mana supaya tidak dianggap rendah, kemajuannya harus nyata dalam Tuhan. Hari ini pun, supaya saya dan saudara dihargai, kita harus mengalami kemajuan yang nyata. Kemajuan pertumbuhan rohani kita dalam Tuhan. Kemajuan pertumbuhan iman kita dalam Tuhan. Kemajuan pertumbuhan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jika orang melihat kita bertumbuh dalam Tuhan, baik iman kita, kedewasaan kita, tanggung jawab kita, dan sebagainya, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai kita. Maka dengan demikian, orang-orang tidak akan menganggap kita rendah. Saudara, saya mengalami di dalam pelayanan, di mana dari umur 19 tahun, saya sudah pergi merintis gereja. Dan di umur begitu, saudara, 19 tahun, di mana orang-orang masih
hura-hura mencari kesenangan sendiri, dan masih sangat muda, saudara, 19 tahun. Tapi dalam umur seperti itu, setelah 2 tahun selesai sekolah Alkitab, saya siap untuk merintis gereja. Saya pergi merintis gereja. Ketika terjun dalam perintisan gereja, saudara, saya menemukan bahwa satu tantangan terbesar adalah saya tidak dianggap muda sekalipun saya masih muda. Saya tidak dianggap rendah sekalipun saya masih muda. Dan itu perjuangannya berat, saudara. Perjuangannya sulit. Tetapi saya melihat proses demi proses. Ketika saya siap diproses oleh Tuhan, akhirnya orang-orang tidak lihat lagi umur, tetapi orang lihat apa yang terjadi, apa yang ada dalam diriku, sehingga pada akhirnya orang-orang tua pun menghargai. Itu sungguh-sungguh nyata aku lihat dan aku alami di dalam perjalanan pelayanan. Jadi ketika aku baca nasihat-nasihat Paulus ini, saudara, sungguh itu menjadi fakta di dalam diriku bahwa umur tidak menentukan kita dihargai atau tidak. Tapi bagaimana kita mengalami kemajuan kedewasaan, mengalami kemajuan iman, itu yang akan menentukan kita dihargai atau tidak. Nah, saudara, bagaimana dengan konteks saudara masing-masing? Apakah saudara seorang yang dihargai dalam kehidupan saudara? Saudara tidak perlu cari dihargai oleh orang lain. Saudara tidak perlu berspekulasi supaya saudara dihargai. Saudara cukup mengalami kemajuan dalam Tuhan, mengalami kemajuan dalam kerohanian saudara, kedewasaan saudara, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai. Saya mengalami betul itu dalam mengiring Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau tadi dikatakan ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan kemudian ayat 15 tadi dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, kita akan lihat satu-satu, saudara. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius supaya kemajuannya nyata, dan kemudian dengan demikian dia tidak dianggap rendah sekalipun dia masih muda. Yang pertama di ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan kemudian ayat 15, saudara, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi, saudara, yang pertama, untuk dihargai dan kemajuan nyata bagi semua orang, sehingga kita dihargai dan tidak dianggap rendah. Yang pertama, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Dengan menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita, kesucian kita, kesetiaan kita, maka dengan demikian orang-orang akan menghargai kita, saudara. Jadi kita tidak perlu meminta supaya orang-orang menghargai kita, tetapi jika dalam perjalanan hidup kita, kita menjadi contoh bagi mereka, kita menjadi teladan bagi mereka, perkataan-perkataan kita jadi contoh bagi mereka, perbuatan kita jadi contoh bagi mereka, kasih kita kepada mereka jadi contoh bagi mereka, kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan, dalam pelayanan, jadi contoh bagi mereka. Dan kita hidup dalam kesucian, kita hidup dalam kekudusan. Saudara, secara otomatis maka kita akan dihargai. Kemajuan kita itu akan nyata bagi mereka dan kita tidak dianggap rendah. Jadi bagaimana supaya dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, baik di dunia kerja, di lingkungan, dan di mana saja, saudara, kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan dan dihargai. Alamilah kemajuan dalam Tuhan. Kemajuan pertama yaitu kita menjadi contoh dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Ketika kita bisa menjadi contoh dan teladan dalam kelima hal ini, secara otomatis saudara akan punya nilai di depan mata orang banyak. Saudara akan dihargai di depan mata orang banyak. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ayat yang ke-13.
Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Yang kedua yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, supaya dia tidak dianggap rendah, tetapi dia punya nilai di tengah-tengah jemaat sekalipun dia masih muda. Dia harus bertekun dalam merenungkan firman Tuhan, supaya apa yang dia renungkan, supaya ketika firman Allah itu dia pahami, itu dia ajarkan kepada jemaat-jemaat. Ketika dia memahami firman Tuhan secara mendalam dan dia ajarkan kepada jemaat-jemaat, maka jemaat akan menghargai dia. Jadi yang kedua, saudara, adalah perenungan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Dengan saudara hidup memahami firman Tuhan dan menghidupi firman itu dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan berbeda dari orang lain. Integritas saudara akan berbeda dari orang lain. Cara hidup saudara akan berbeda dari orang lain. Maka dengan demikian saudara akan dihargai. Itu sebabnya saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang disiplin, bertekun, merenungkan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan saudara, tujuan dibuatnya channel ini adalah untuk menjadi renungan harian saudara, supaya setiap hari sebelum saudara bekerja, sebelum saudara berkegiatan, saudara merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian ada channel audio Alkitab juga yang saya buat untuk jadi renungan malam yang diposting jam 7 malam, supaya setiap malam juga sebelum beristirahat saudara merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pengantar tidur saudara. Dengar saudara, renungan sudah disediakan, dan kedua renungan ini dibuat secara ekspositori. Artinya apa saudara? Firman Tuhan digali secara objektif, bertanggung jawab betul dalam penafsirannya. Jadi bukan berbicara berdasarkan konsep pemikiran saya, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang saya sampaikan kepada saudara. Jadikan kedua renungan ini saudara untuk menjadi renungan saudara setiap hari. Renungan penyejuk jiwa, yaitu renungan pagi ini untuk renungan saudara sebelum bekerja, dan renungan audio Alkitab, yaitu renungan malam untuk menjadi renungan saudara sebelum beristirahat. Kalau saudara konsisten terus merenungkan firman pagi, dan malam, saudara benar-benar akan diberkati dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan saudara akan menjadi pribadi yang berbeda, yang akan diperhitungkan dan bernilai di depan orang banyak. Dan orang-orang akan respect saudara. Jadi yang kedua, bertekunlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya tidak akan lelah-lelah saudara untuk membuat renungan setiap pagi malam. Karena bagi saya sangat bersyukur di masa pandemi ini saudara. Akhirnya saya bisa memberkati banyak orang, bahkan di berbagai negara, melalui renungan ini. Itu sebabnya saudara, jadilah anak Tuhan yang disiplin untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius, supaya dia tidak dianggap rendah, melainkan kemajuannya nyata di depan umat-umat Tuhan sehingga dia dihargai. Ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yang ketiga yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius supaya kemajuannya nyata dan dia dihargai adalah dengan mempergunakan karunia yang ada pada dia. Saudara, kepada setiap orang Tuhan memberi karunia. Tuhan memberi potensi dalam dirinya. Kepada Timotius diberi karunia khusus. Kepada setiap kita juga hari ini, Tuhan pasti memberi karunia khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan hanya kita yang tahu apa yang menjadi karunia kita, apa yang menjadi potensi kita. Jadi firman ini menegaskan bahwa jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ketika Timotius memiliki karunia khusus yang dikaruniakan Tuhan, dan dia kembangkan karunia itu, dia menonjol dalam karunia itu, dalam potensi itu, maka secara otomatis jemaat-jemaat Tuhan melihat karunia yang ada pada dia.
maka di depan jemaat dia punya potensi, dia punya nilai, dan jemaat pun akan menjadi respek. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Kembangkan itu. Demikian juga kita hari ini, saudara. Apa karunia yang Tuhan beri bagi saudara? Mungkin saudara berkata, saya tidak tahu. Atau jangan-jangan saudara berpikir, saya tidak punya karunia. Dengar saudara, kepada setiap kita Allah pasti memberi karunia-Nya. Ada potensi khusus yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan Tuhan mau itu kita kembangkan, jangan dipendam. Kembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, karena potensi yang ada dalam diri saudara itu tidak pernah ada pada orang lain. Dan cara saudara akan mengembangkannya juga tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Itu sangat spesial dalam diri saudara. Itu sebabnya mari kita lihat apa yang menjadi potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan mari kita kembangkan potensi itu, saudara. Maka dengan demikian kemajuan kita akan nyata di hadapan orang banyak. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan, supaya dalam hidup kita dihargai, orang-orang respek. Sekalipun mungkin ada kita yang masih muda atau latar belakang bagaimanapun. Dengar saudara, kita harus mengalami kemajuan dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi contoh, orang-orang respek kepada kita, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Dan untuk mengalami kemajuan yang nyata, pertama, kita harus hidup menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Yang kedua, kita harus bertekun merenungkan firman Tuhan supaya kita terus di-upgrade oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus kembangkan karunia dan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kemajuan kita nyata dan orang-orang akan respect, dan orang-orang akan melihat terang Tuhan bersinar melalui hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk memulai segala aktivitas kita hari ini. Sebelum kita berdoa, saudara, buat komitmen dalam hati saudara untuk melaksanakan firman Tuhan ini, menerapkan firman Tuhan ini, dan di sepanjang hari ini apapun kegiatan saudara, jalani, lakukan setiap kegiatan saudara dengan merenungkan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya
Penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol,
Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia, mohon mujizat atas segala penyakit saudara, mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.